Nah, di video kali ini saya akan membahas tab 23 yaitu DNS server, master slave server. Nah, pada materi kali ini terdapat 5 poin. Yang pertama ada konsep master slave DNS server, yang kedua konfigurasi master DNS server, yang ketiga konfigurasi slave DNS server, yang keempat pengujian master slave DNS server, dan yang kelima konfigurasi permanen base server pada Ubuntu client. Nah, di sini kita masuk pada materi yang pertama yaitu konsep master slave DNS server. Pada konfigurasi sebelumnya kita sempat melakukan konfigurasi pada Debian server, yang mana Debian server ini sebagai DNS server dan sifatnya sebagai master atau DNS yang aktif. Selain itu, kita juga sempat mendefinisikan master pada Debian server ini. Jadi ada dua jenis, yaitu master dan slave. Pada bab ini kita akan mengubah Ubuntu server ini sebagai slave. Jadi jika nantinya master ini mati, maka akan terdapat slave yang akan menggantikan posisi master. Materi yang kedua yaitu konfigurasi master DNS server. Nah, di sini kalian bisa ke Debian server, lalu masuk ke dalam root dengan perintah submit, enter, masukkan passwordnya. Sebelumnya kita sudah menginstal bin 9, jadi menggunakan cd/etc bin. Kita bisa ketikkan perintahnya terlebih dahulu, cd /etc/bin. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah nano spasi name .conf.local, enter. Nah, dia nantinya akan mentransfer seluruh data server 1 ini ke server slave-nya. Di bawah tulisan file kita bisa tab, lalu kita ketikkan allow strip transfer spasi kurung buka 10.10.10.3 tanda titik 2, lalu tanda kurung tutup, tanda titik 2. Nah, ini kita harus kasih spasi terlebih dahulu ya teman-teman. Di bagian zone kita juga tambahkan seperti tadi, tab, kita ketikkan allow strip transfer spasi kurung buka spasi IP-nya yaitu 10.10.10.3 tanda titik koma spasi kurung tutup lalu titik koma. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa cek +x y lalu enter. Nah, kita bisa cek dengan perintah name cek con lalu enter. Nah, di sini harusnya kosong. Kita bisa ketikkan nano spasi db.natasha, enter. Nah, di sini serialnya kita ganti menjadi 6, tab. Lalu di bawah baris pertama, sebentar, enter terlebih dahulu, kita ketikkan add tab in tab ns tab ns2.natasha.com, lalu beri dot di terakhir. Lalu di bawah ns1 kita ketik ns2 tab in tab a tab IP-nya yaitu 10.10.10.3. Jika sudah, kita bisa cetar +x y lalu enter. Lalu kita cek dengan perintah nano spasi db.10 lalu enter. Lalu serial numbernya kita ubah menjadi 9 di bawah 2. Sebentar ya teman, kita ketikkan 3 tab in tab ptr tab ns2.natasha.com, lalu beri titik. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa cetak +x y lalu enter. Lalu kita bisa ketikkan name strip check zone spasi natasha.com spasi db.natasha, lalu kita bisa enter. Nah, harus ada locale serial 6 ya teman-teman. Ini sudah ada. Lalu kita bisa ketikkan name strip
cek zone spasi 10.10.10.in strip addr strip arpa spasi db.10 lalu enter. Nah, di sini juga sudah ada lokal serial 9 ya teman-teman. Materi yang ketiga yaitu konfigurasi /DNS server. Nah, di sini kalian bisa ke Ubuntu server lalu masuk ke dalam root. Jika sudah, pastikan bisa ping 88 dan ping google.com. Di sini kita coba ya teman-teman, ping 8.8.8.8 enter. Nah, ini bisa. Lalu kita coba ping google.com enter. Nah, ini juga sudah bisa ya. Lalu kita bisa ketikkan perintah apt spasi install bin 9 enter. Y ini ditungguin ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa ketikkan cd spasi /etc/bin lalu enter. Lalu kita bisa ketik nano spasi name.conf.local enter. Nah, di bawah kita bisa ketikkan zone spasi tanda petik 2 natasha.com tanda petik 2 spasi tanda kurung buka enter. Tab tipe slave tanda titik 2 enter. File spasi tanda petik 2 db.natasha tanda petik 2 lalu titik koma enter. Master spasi kurung buka spasi 10.10.10.2 spasi tanda kurung. Sebelum spasi kita bisa tanda titik koma spasi lalu titik kurung titik koma enter kurung tutup titik koma. Nah, ini kita bisa beri tab ya teman-teman, tab yang atas juga. Seperti ini ya. Lalu kita ketikkan juga zone spasi tanda petik 2 10.10.10.in strip addr .arpa tanda petik spasi kurung buka enter. Tab tipe slave titik koma enter. Tab file spasi titik tanda petik db.10 tanda petik titik koma enter. Tab master spasi tanda kurung buka spasi 10.10.10.2 tanda titik 2 tanda titik koma spasi kurung tutup lalu titik koma enter tanda kurung tutup titik koma. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl plus X lalu enter. Lalu kita bisa ketikkan name strip cek con lalu enter. Nah, jika tidak muncul apa-apa berarti sudah benar ya. Jadi tadi itu kita mengkonfigurasi name conf lokal. Kita juga sudah mengkonfigurasi db.natasha dan db.10, tapi kita belum buat filenya. Nah, kita tidak usah membuat file db.natasha dan db.10 karena Ubuntu server sudah mengakui masternya itu Debian server, dan Debian server sudah mengakui bahwa Ubuntu server merupakan slave. Lalu di sini saya akan cek apakah file db.natasha dan db.10 sudah ada atau belum menggunakan perintah ls spasi /var /chat/bin lalu enter. Nah, ini filenya belum ada. Lalu kita bisa restart menggunakan sistem ctl spasi restart spasi bin 9 lalu enter. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan lagi seperti tadi, enter.
Nah, ini sudah ada ya teman-teman, db.10 lalu db.natasha, karena ini merupakan file transfer dari Debian server. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pengujian master slave DNS server. Di sini kalian bisa ke Ubuntu client lalu masuk ke dalam root. Jika sudah, kita bisa ketikkan nano spasi /etc/resolve.conf lalu enter. Kita bisa ke bawah kan. Nah, di bawah name server 10.10.10.2 kita bisa tambahkan lagi name server 10.10.10.3. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa ctrl plus x y lalu enter. Lalu kita bisa ketik perintah dik spasi natasha.com enter. Nah, di sini ada NS1 dan NS2 ya teman-teman. Ini NS2-nya. Setelah itu kita ketik natasha.com lalu enter. Nah, di query tab ID-nya kan 10.10.10.2. Nah, lalu jika kita matikan dan nyalakan lagi, maka akan berubah lagi menjadi 10.10.3. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, kalian bisa masuk ke dalam router Debian dan masuk ke root. Lalu kalian bisa ketikkan perintah nano spasi /etc/dhcp/dhcpd.conf seperti ini lalu enter. Nah, kita bisa ke bawah kan. Untuk option domain name service-nya kita ubah. Nah, kita bisa hapus ya. Lalu kita ubah menjadi 10.10.10.2, spasi 10.10.10.3 lalu titik koma. Setelah itu kita bisa ctrl plus x lalu enter. Setelah itu kita bisa restart menggunakan perintah systemctl spasi restart spasi isc strip dhcp strip server. Jika sudah, kita bisa ke Ubuntu client. Nah, lalu kalian bisa ke tanda pojok di atas lalu ke settings, lalu kita bisa disable dan enable kan. Nah, lalu kita klik tanda di sebelah ini. Nah, ini sudah terlihat ID dari master dan slave-nya. Lalu kita bisa cancel, lalu kita ke terminal lagi. Nah, lalu kita bisa ketikkan dik spasi natasha.com lalu enter. Nah, di sini ID master dan slave-nya sudah hilang. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.